Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Balik. Sekali saya yang balik soalnya. Saya tuh. Oh ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang strategi dakwah kan tahun 90-an gitu kan. Yang kasus Cikembar gitu kan. Kan orang Islam yang miskin tertinggal gitu. Yang masuk orang Islamnya, yang pendakwahnya datang ngomongin tentang syariat anu. Kalau yang non muslim datang dikasih makan dan jadi yang asalnya Islam loncatnya ke yang ngasih makan dan bukannya memperkuat keislamannya dan apakah itu karena strategi dakwah kita yang salah dan Iya. Nah ini Masya Allah ya, pertanyaan yang luar biasa tentang strategi dakwah. Memang diperlukan pada zaman kita sekarang ya, terutama ketika kita berdakwah di pelosok, di daerah-daerah pelosok ya. Kita lihat apa tadi? Kita lihat yang mereka butuhkan apa sebenarnya, ya kan? Jadi hadis ini harus, jadi bukan berarti harus begini. Ini kalau kita kaji lagi, di dalamnya ada strategi dakwah, termasuk itu ke hadis tadi, bahwa melihat kebutuhan dari umat ini. Tadi di daerah terpencil mereka hidupnya sulit, banyak pengangguran, banyak orang yang sulit. Kita mau dakwah ke sana bagaimana? Salah satunya bikin lapangan pekerjaan, bagi bakti sosial, bagi beras, bagi minyak, sembako, telur, terigu, bagi sambil kita dakwah, sambil kita kuatkan keislaman. Itu masuk strategi dakwah, masuk. Harus kita cari yang harusnya dakwah begitu siapa? Kita, bukan non-muslim. Yang harusnya dakwah pakai strategi kita sekarang. Jangan kalah dengan masalah dunia. Orang masalah dunia aja, coba kita melihat ada toko yang buka 24 jam mana nggak? Warung. Banyak ya, nggak tutup terus buka. Itu masalah apa? Dunia. Kalau kita masalah akhirat, masalah agama, harusnya kita lebih dari itu. Termasuk dalam dakwah tadi, seharusnya yang bikin lapangan pekerjaan, yang ngasih makan di pelosok-pelosok dakwah itu kita, umat Islam. Kita yang terdepan di situ. Jangan non-muslim itu bisa masuk dakwah begitu karena apa? Karena kita nggak ada di situ, betul. Karena kita nggak berperan di situ, ya kan? Akhirnya dikasih Indomie, kasih telur ya, dikasih beras, dibikin pabrik garmen, suruh pada kerja. Akhirnya apa? Diajak kepada agama non-muslim, dimurtadkan. Ada gak kasusnya? Di Cikembar itu kan, di Cikembar kata. Iya. Iya. Nah, Pak Ahmad, kita di sana ke Cikembar. Insya Allah. Iya, harus di sana kita. Kita serang. Berangkat, Yud. Semua.
Iya, sembako gampang. Harus kita, iya. Pauun kita pakai. Iya. Iya, bawa Insya makanan Allah ayam. ya, harus kita kesana. Dakwah tadi bakti sosial dulu, bakti sosial sampai dakwah. Strategi itu harusnya siapa yang pakai? Kita yang pakai. Siasah. Ya. Iya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelengkap aja mengenai Muaz bin Jabal bin Amr bin Aus. Dia salah satu tokoh terkenal di Madinah kalau tidak salah. Di samping dia ahli Quran, dia duta besar pertama yang diutus Rasul keluar dari Madinah. Pertama. Yang kedua, dia itu ternyata seorang ahli fikih juga, Ustaz Muaz bin Jabal. Nah, selain itu sesudah diutusnya Muaz bin Jabal ke Yaman, ada nggak orang-orang atau lingkaran Nabi yang 4 orang ini yang disebutkan tadi ahli Quran ini yang diutus lagi seperti Muaz bin Jabal? Iya. Makasih. Nah, Assalamualaikum. kalau kita lihat ya dari sahabat dari hadis tadi ya, kata Rasulullah dalam hadis kan tadi khudu Al-Quran min arba'in. Ambillah ilmu Al-Quran dari 4 orang. Ini di zaman Rasul. Yang pertama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Yang keempat Panjang dari itu. Salim. Terus Maula Salim Maula Salim Maula Abi Hudzaifah. 4 orang. Salim ini budak ya? Salim Maula itu bekas budak dari Abu Hudzaifah. Ya. Iya, jadi bekas budaknya Abu Hudzaifah. Nah, di sini yang diutus oleh Rasulullah keluar ke negeri Yaman itu sahabat Muaz bin Jabal. Ya. Yang lain itu akhirnya mereka punya madrasah, kayak Abdullah bin Mas'ud punya madrasah Al-Quran. Kemudian Ubay bin Ka'ab punya madrasah Al-Quran. Jadi mengajarkan Al-Quran mereka. Karena mereka sudah mendapat rekomendasi dari Rasulullah SAW. Jadi mereka membuka madrasah Quran. Karena mereka sudah mendapat rekomendasi. Seperti zaman sekarang lah misalkan. Kalau zaman sekarang kita dapat rekomendasi dari presiden ya. 4 orang misalkan dia urusan khusus untuk belajar Al-Quran. Kira-kira masyarakat akan menerima gaya 4 orang? Belum bisa. Iya. Insya Allah pasti ada yang belajar gitu, karena sudah mendapatkan rekomendasi. Apalagi rekomendasinya kalau dari siapa? Ini dari Rasul SAW. Mereka membuka madrasah Quran. Tapi yang diutus ke Yaman itu 1 orang, yaitu sahabat Muaz bin Jabal. Jadi tidak ada yang lain. Cuma itu satu-satu. Iya, kalau dari 4 orang ini ya. Iya. Dari seluruh sahabat Nabi. Oh ada, yang lain ada. Kalau yang lain. Iya, nanti kita bahas nanti insya Allah. Iya. Baik, Ustaz, mau ada yang ditanyakan? Ya, menyambung Ustaz. Mu'ad bin Jabal itu kan ke Yaman sendiri ya. Ada nggak sejarahnya bahwa sampai di sana tuh dia langsung diturunkan menghadapi Yahudi dan Nasrani ya? Apakah memang langsung diterima? Rasul saja kan di Taif sampai dilempari. Nah, itu ada sirahnya nggak atau ada ceritanya nggak tentang itu? Nah, insya Allah ini luar biasa ya.
nanti insya Allah kita jelaskan, kita cari lagi. Ya. Ayat episode berikutnya. Penjelasan. Jadi ketika Muaz ke Yaman, di Yaman itu bagaimana ya? Nah itu insya Allah kita gali lagi. Ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Kita insya Allah kita cari lagi ya, gitu ya. Bagus, guys. Ya, ada yang bertanya lagi nggak? Oh itu. Assalamualaikum Ustaz, mau nanyain itu tadi itu kan sudah ada perintahnya untuk menyebarkan tadi Pak Den ke Argentina, yang lain menyebarkan agama Islam. Ketika sudah ada perintah gitu, berarti belajar Al-Quran pun ada perintahnya gitu ya. Berarti betapa pentingnya gitu belajar gitu. Perintahnya kayak apa gitu, aku belum dengar perintah untuk belajarnya gitu. Untuk holakohnya, belajar di madrasahnya gitu. Iya, Masya Allah. Nah ini pertanyaan bagus nih dari Pak Yuki. Jadi itu faedah Pak Yuki ketika Rasulullah mengatakan atau Muaz mengatakan, sahabat Muaz bin Jabal mengatakan ba'asani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Rasulullah mengutus aku untuk berdakwah ke Yaman. Nah, tadi disebutkan dakwahnya kan gitu. Nah, sedangkan Muaz bin Jabal ini termasuk ahli Al-Quran. Nah, maksudnya apa tadi? Nah, dari sini kita ambil faedah bahwa Islam itu harus tersebar. Tapi ini juga menjadi perintah juga untuk kita belajar Islam. Sekarang bagaimana kita mau dakwah? Tadi Pak Denda mau ke mana tadi? Jadi jiwa. Tapi Pak Denda nggak ada ilmu yang mau disampaikannya apa gitu. Otomatis itu kewajiban buat Pak Denda untuk belajar agama supaya bisa berdakwah kan kepada orang lain. Harus punya ilmu dulu kitanya. Kalau kita ingin dakwah Al-Quran, berarti kita harus belajar Al-Quran. Kalau kita ingin dakwah tentang salat, berarti kita harus belajar salat. Kita ingin dakwah tentang apa? Zakat, berarti kita harus belajar zakat. Kita ingin dakwah tentang puasa, berarti kita harus belajar puasa. Mau dakwah tentang haji, berarti harus belajar haji. Nah, secara tidak langsung, perintah kepada kita semua untuk belajar. Itu secara tidak langsungnya begitu. Sekarang tadi Pak Ari ya, kemana tadi? Ke Inggris. Nanti di sana Argentina. Iya, pasti Pak Ari harus punya ilmu dulu kan? Harus punya ilmu buat dakwah di sana gitu. Nah, sama strateginya juga. Iya benar. Gitu. Jadi kewajiban kita untuk belajar. Ya, ingat ya, belajar itu apa? Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, baik ya? Ya. Ya. Udah ada yang bertanya lagi? Jadi memang sebetulnya tidak memojokkan Denda kan, antum tahu sendiri kalau kita pulang dari sini Pak Denda langsung belokkan ke sana. Gitu nggak? Tahu nggak? Iya kan itu Denda yang ngomong kan, jangan salah muter gitu. Jadi bukan fitnah ini, memang kenyataan. Cukup sekali segitu aja Ustaz. Iya. Dicukupkan Bentar Bin? Ya. Ya, insyaallah cukup ya pertemuan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.